membaca surah Al-Balad dan kandungan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Untuk ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad, terdapat bacaan majais munfasil karena mat bertemu dengan alif. Kemudian ada qalqalah sughra karena terletak di tengah kalimat. Uqsimu, ada bihadzal balad, ada al-qamariyah alif lam, kemudian ada balad qalqalah kubra yang terletak di akhir kalimat. Kemudian untuk ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, di situ ada wa anta baca ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan ta. Kemudian hillum bihadza, ada dhamma tanwin bertemu dengan ba, itu bacaan iklab yang mana cara membacanya dimasukkan suara nun sukun atau tanwin diubah dengan suara mim sukun. Kemudian ada al-qamariyah dan juga ada qalqalah kubra. Kemudian yang ketiga, wa walidi wa ma walad, di situ ada kasrah tanwin bertemu dengan wawu, yakni disebut bacaan idgham bi gunnah ketika kasrah tanwin bertemu dengan huruf salah satu idgham bi gunnah, yaitu ya mim wawu, dan cara membacanya dimasukkan sambil berdengung. Dan juga di situ ada qalqalah kubra. Kemudian untuk ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, di situ ada qalqalah sughra di laqad dan juga qalqalah sughra. Kemudian al-insa, al-alif lam itu termasuk al-qamariyah. Kemudian insana itu termasuk ikhfa hakiki, yaitu ketika nun mati bertemu dengan sin. Kemudian di akhir ayat 4 kabad itu ada qalqalah kubra. Kemudian untuk yang ayat kelima, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu allai, di situ ada nun sukun bertemu dengan lam yang artinya itu adalah bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya dimasukkan tanpa berdengung. Kemudian ada layyaq, nun sukun bertemu ya, itu disebut bacaan idgham bi gunnah. Kemudian alaihi ahad, itu termasuk qalqalah kubra terletak di akhir kalimat dan waqaf. Kemudian yang keenam, yaqulu ahlaktu malal lubada, ada lal lubada, ada fathah tanwin bertemu dengan lam, itu disebut dengan idgham bila gunnah. Kemudian lal lubada itu adalah mad iwad. Kenapa? Karena itu ada fathah tanwin berhenti karena waqf. Jadi awalnya lubadan menjadi lubada. Kemudian untuk ayat ketujuh, ayahsabu allam yarahu ahad, di situ ada nun sukun bertemu lam yang disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan ya, itu bacaan idhar syafawi. Kemudian yarahu ahad, itu ada hak dhamir mat yang bertemu dengan alif, itu disebut mad silah tawilah yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kemudian ayat ke-8, alam naj'al lahu ainain, itu ada alam naj'al mim sukun bertemu dengan nun, itu disebut bacaan idhar syafawi. Kemudian naj'al qalqalah sughra terletak di tengah kalimat, dan kemudian lahu aina, hak dhamir bertemu dengan ain, di depannya ada huruf hidup ain, itu disebut bacaan mad silah qasirah karena tidak bertemu dengan alif. Dan
panjangnya cukup 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ainain itu ada bacaan madlin atau madlayin karena ada fathah bertemu dengan ya. Jadi cara membacanya lemas, ai seperti itu. Kemudian untuk ayat yang ke-9 walisana wa syafatain, di situ ada fathah tanwin bertemu dengan waw, disebut bacaan idgham bigunnah. Kemudian syafatain juga disebut dengan bacaan madlin atau madlayin. Kemudian ayat yang ke-10 wahadainahun najdain, ada alif lam yang bertemu dengan tasydid, itu disebut al-syamsiyah karena bertemu dengan tasydid alif lamnya. Kemudian nun tasydid sendiri itu disebut gunnah musyaddadah karena gunnah musyaddadah itu apabila setiap ada nun tasydid maupun mim tasydid. Kemudian naj itu termasuk qalqalah sughra karena terletak di tengah kalimat. Dain itu juga termasuk mad layin karena ada fathah tanwin karena ada fathah bertemu dengan ya sukun di akhir kalimat, di akhir waqaf maksudnya. Kemudian falaq tahamal aqabah, ada falaq itu qalqalah sughra, terus al-aqabah itu ada alif lam, itu disebut bacaan al-qamariyah. Kemudian wama adra ada mat bertemu dengan alif, itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian adra itu qalqalah sughra terletak di tengah kalimat. Mal aqabah alif lam itu termasuk al-qamariyah. Fakku raqabah. Kemudian di ayat 14 au it'amu fi yaumil dhi masghabah, au itu ada bacaan mat layin karena ada fathah bertemu dengan waw sukun dan dibaca lemas. Kemudian au itu termasuk qalqalah sughra karena terletak di pertengahan kalimat. Amu fi ada dhamma tanwin bertemu dengan fa, itu disebut bacaan fa hakiki. Kemudian yaumil juga disebut bacaan fa hakiki. Kemudian selanjutnya yatiman dza maqrabah, yatiman dza itu termasuk fa hakiki. Kemudian maqrabah itu termasuk qalqalah sughra. Kemudian au miskinan dza matrabah, au itu termasuk bacaan madlin. Miskinan dza fathah tanwin bertemu dengan dzal bacaan idgham, bacaan ikhfa hakiki. Selanjutnya summa ada mim tasydid di sini, itu bacaan gunnah musyaddadah. Kemudian minal ladina ada alladina ada tasydid, alif lam bertasydid di sini, itu disebut bacaan asyamsiyah. Kemudian bisabri alif lam bertemu dengan shad yang bertasydid, itu termasuk asyamsiyah. Bisabri ada qalqalah sughra di sana. Kemudian watawasaw bil marhamah, alif lam itu termasuk ke dalam al-qamariyah karena tidak bertemu dengan tasydid. Kemudian ulaika ada mad bertemu dengan hamzah, itu disebut mad wajib muttasil karena berada di satu kalimat. Kalau mad jaiz di lain kalimat, kalau mad wajib muttasil di satu kalimat. Ulaika ashabul maimanah, ada alif lam, itu adalah al-qamariyah. Kemudian walladina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, hum ashabim sukun bertemu dengan alif, itu baca idhar syafawi. Kemudian al-masy'amah alif lam bacaan al-qamariyah. Untuk yang terakhir alaihim narum muqsadah, alaihim mim sukun bertemu dengan nun, itu disebut idhar syafawi. Narum muqsadah ada dhamma tanwin bertemu dengan mim, itu disebut dengan idgham bigunnah. Dan yang terakhir rum muqsadah ada mim tasydid, itu disebut gunnah musyaddadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان عن الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Membaca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صدق الله العظيم. Praktek tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumah istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Mana pertanyaannya adalah jelaskan alasan pentingnya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjadi sesuatu yang penting? Karena itu memang tugas kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dahulunya sudah banyak para pahlawan, para kaum ulama, para dai juga, para mubalik juga yang berusaha berjuang untuk bisa mendapatkan kemerdekaan, yang mana seperti yang sudah kita rasakan saat Indonesia sudah merdeka, saat Indonesia sudah terlepas dari belenggu penjajahan dari negara luar. Maka dengan itu kita harus wajib bisa menghargai dan juga ikut berapresiasi dengan pengorbanan para pahlawan kita, para kiai-kiai kita dahulunya, para kaum ulama dahulunya ketika memperjuangkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga menjadi penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulunya untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah. Dan salah satu bentuk kita menghargai negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah dengan mempertahankannya, meningkatkan kedamaian, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pemberdayaan khususnya masyarakat yang saat ini ada sebagian golongan yang membutuhkan perhatian kita. Masyarakat seperti apa itu? Masyarakat miskin terutama. Kenapa? Karena kemiskinan menjadi problema yang dapat yang dapat menyebabkan permasalahan yang lainnya itu terjadi. Nah, dengan kita mampu memberdayakan dan mesejahterakan masyarakat miskin, itu juga termasuk menjadi salah satu usaha kita untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan pentingnya kita sebagai warga negara untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia.